Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Rizka Nabila Anggraini Putri dengan NIM 22050200047, nomor absen 10. Di sini saya akan membahas materi paradigma administrasi negara menurut Nicholas Henry dengan mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara, dosen pengampu Bapak Agus Hendrayadi, Esos MSI. Paradigma adalah standar suatu disiplin ilmu dilihat dari fokus dan lokusnya. Fokus mempersoalkan apa kajian atau cara bagaimana memecahkan sebuah masalah. Sedangkan lokus mempersoalkan di mana lokasi atau medan penerapan suatu ilmu pengetahuan. Berdasarkan lokus dan fokus suatu disiplin ilmu, Nicholas Henry membagi paradigma administrasi negara menjadi 5, yaitu paradigma pertama, dikotomi politik atau administrasi pada tahun 1900 sampai 1926. Paradigma kedua, prinsip-prinsip administrasi pada tahun 1927 sampai 1937. Paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Paradigma 4, administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Paradigma 5, administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1950. Baiklah, kita akan masuk kepada paradigma yang pertama. Paradigma dikotomi politik atau administrasi pada tahun 1900 sampai 1926. Untuk menandai periode ini adalah dipublikasikannya buku yang ditulis oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Penekanan paradigma 1 adalah pada lokus di mana administrasi negara seharusnya berada. Goodnow dan para pengikutnya berpendapat administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan. Goodnow mengungkapkan bahwa politik harus memusatkan perhatian terhadap kebijakan dari kehendak rakyat. Pemisah administrasi dan politik dimanifestasikan oleh pemisah antara badan legislatif yang bertugas mengekspresikan kehendak rakyat, badan eksekutif yang mengimplementasikan kehendak rakyat, judikatif membantu legislatif menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan. Paradigma 2, prinsip-prinsip administrasi pada tahun 1927 sampai 1937. Fokus bidang ini yaitu keahlian dalam bentuk prinsip-prinsip administrasi. Ini bertambah luas. Lokus administrasi negara berlaku dimanapun, karena prinsip adalah tetap prinsip dan administrasi adalah tetap administrasi, setidak-tidaknya menurut persepsi paradigma 2 ini. Literatur yang paling terkemuka adalah yang ditulis oleh Frederick W. Taylor, Principles of Scientific Management, dan berbagai karya Frank dan Lillian Gilbert. Sedangkan bila dihubungkan dengan konsep, jelas bahwa manajemen ilmiah kurang mempunyai pengaruh terhadap administrasi negara selama tahap ini. Hal ini disebabkan manajemen ilmiah memfokuskan perhatian pada pegawai-pegawai atau organisasi pada tingkat yang lebih rendah. Tingginya kekolotan sebagaimana hal ini sering disebut dari administrasi negara ditandai oleh penerbitan buku Luther H. Gulick dan Lyndall Urwich, Papers on the Science of Administration pada tahun 1937. Gulick dan Urwich mengajukan 7 prinsip administrasi kepada para mahasiswanya dalam planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Paradigma yang ketiga, paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Kritik yang konseptual terhadap ilmu administrasi negara menyebabkan ilmu administrasi kembali ke induknya, yaitu ilmu politik. Namun, para ahli administrasi selalu berusaha menjadikan ilmu administrasi sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Pada tahun 1962, ilmu administrasi negara tidak dimasukkan lagi sebagai subbidang dari ilmu politik, seperti terlihat dalam laporan Komite Ilmu Politik dari Perkumpulan Ilmu Politik Amerika. Dengan demikian, para ahli administrasi berpendapat
bahwa sudah tiba masanya ilmu administrasi menjadi tuan rumahnya sendiri. Pendapat ini diperkuat dengan hasil penelitian terhadap artikel yang ditulis antara 1960 sampai 1970 pada jurnal ilmu politik yang hanya memuat bidang politik 4%, sedangkan yang lainnya adalah mengenai bidang administrasi negara. Dengan demikian, para ahli administrasi memandang administrasi negara sebagai ilmu administrasi dari kelompok ilmu sosial. Paradigma 4, paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Pada masa ini, para ahli administrasi negara dapat memperlengkapi ilmu ini dengan mengemukakan fokus dari ilmu administrasi negara. Ilmu adalah kumpulan pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang telah disusun datanya dan sudah diuji kebenarannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu yang mempunyai fokus objek tertentu, metodologi, terminologi, filosofi, dan teori-teori sendiri. Di awal tahun 1960-an, pengembangan organisasi makin banyak mendapat perhatian sebagai bidang khusus ilmu administrasi. Pengembangan organisasi sebagai sebuah ilmu berakar pada psikologi, sosial, dan nilai demokrasi birokrasi, baik negara maupun swasta, dan aktualisasi para anggota perorangan dari organisasi. Paradigma 5, paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara pada tahun 1970. Yang menjadi titik utama dari teori organisasi pada masa ini adalah bagaimana dan mengapa organisasi bekerja, bagaimana dan mengapa orang bertindak atau berbuat, bagaimana dan mengapa keputusan dibuat. Jadi, administrasi negara pada masa ini lebih berfokus pada teori organisasi dan ilmu manajemen, sedangkan lokusnya adalah kepentingan publik dan kesejahteraan publik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.